Halo adik-adik, apa kabarnya? Apa kabar Kak Sam? Baik. Lausa percaya adik-adik sehat ya. Dan bersuka cita hari ini karena kita datang memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Pasti dong, Lausa. Pasti dong Lausa, kita bersuka cita. Apalagi kita juga mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu pujian adalah sukacita. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ikuti doa Lausa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami datang untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan kami sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Nah adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri, kita nyanyi adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. sekali lagi ya, adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. sekali lagi ya, tapi dieja sukacitanya ya. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah adik-adik, walaupun Lausu pakai masker nih, tapi kita bersuka cita loh adik-adik. Kita senyum walaupun ketutup masker. Betul, Lausa. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan kotak persembahan kita. Kita siapkan celengan dan kita siapkan uangnya. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan ya adik-adik. Nah, Lausa bisa membacakan ayat persembahan kita. Oke. Ayat persembahan kita hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Ya, demikiannya firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Ya, itu kita masukin uangnya ke kotak persembahan, ke celengan kita ya adik-adik. Nah, waktunya Lausa memberikan persembahan juga ya adik-adik. Yuk Lausa, kita kasih persembahan untuk Tuhan. Oke. Nah, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan ya adik. Nah, waktunya kita siapkan hati kita ya. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu untuk mengantarkan kita ke dalam perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Yuk, mari kita nyanyikan satu lagu pujian ini adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku.
Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Amin. Nah, waktunya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, siapkan hati dan pikirannya, siapkan sikapnya yang baik ya. Kita mau dengerin kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita kembali diberikan kesempatan, kita kembali diberikan waktu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yuk, Rose ajak setiap kita yang belum mengambil Alkitab, kita ambil Alkitab kita terlebih dahulu. Setunggu ya. Setelah Alkitabnya ada, kita mau buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Bilangan, kitab Bilangan di Perjanjian Lama. Bilangan pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama hingga yang ke-10. Bilangan pasal 14 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Adik-adik, Alkitab tetap dibuka. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Meskipun masih secara online, kami belum bisa bertemu dengan teman-teman kami, tapi kami tetap mau semangat, tetap mau setia mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, berikan kami fokus yang baik, hingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhir dengan baik. Dan tolong juga kami untuk bisa mengerti akan firman-Mu. Dan juga Tuhan tolong Rose yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan pimpin. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Rose akan membacakannya untuk setiap kita. Dan setiap kita juga boleh membaca di Alkitabnya masing-masing di rumah ya. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir."
Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-8 akan Lose bacakan sekali lagi ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Adik-adik yang terkasih atau teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kenapa sih bangsa Israel atau segenap umat pada waktu itu menangis, bahkan mereka bersungut-sungut? Karena pada waktu itu Musa mengutus 12 pengintai untuk pergi ke tanah Kanaan yang Allah janjikan kepada Abraham dan juga kepada orang Israel atau bangsa Israel. Ketika mereka mengintai tanah itu selama 40 hari, kembalilah ke-12 pengintai ini. Yang 10 pengintai mengatakan bahwa negeri itu memang negeri yang bagus, memang negeri yang sangat berlimpah-limpah susu dan madunya, negeri yang begitu indah. Tapi sayang, kata 10 pengintai ini, orang-orang yang tinggal di negeri itu adalah orang-orang yang begitu besar, orang-orang yang begitu kuat, dan orang-orang itu bahkan sangat susah dikalahkan oleh orang Israel. Mereka mengatakan orang Israel tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan itu. Adik-adik yang terkasih, perkataan dari 10 orang pengintai ini membuat bangsa Israel takut, membuat bangsa Israel bersungut-sungut, bahkan bangsa Israel marah. Kenapa sih Tuhan harus mengirim kita ke negeri yang seperti itu? Apakah Tuhan ingin membawa kami supaya kami tewas dengan pedang? Supaya istri dan anak-anak kami menjadi tawanan? Tapi adik-adik yang terkasih, ada 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb yang mengatakan, tidak. Tuhan tidak akan membiarkan kalian tewas. Tuhan yang sudah memimpin kalian sampai saat ini tentu akan menyertai kalian untuk masuk ke tanah Kanaan, dan tentu akan memimpin kalian untuk mengalahkan orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan tersebut. Tapi penjelasan dari kedua orang ini tidak didengar oleh bangsa Israel. Mereka malah bersungut-sungut, mereka bahkan mengeluh, dan mereka bahkan meminta atau mencari seorang pemimpin untuk membawa mereka kembali ke tanah Mesir. Mereka ingin pulang kembali ke Mesir. Kita tahu bagaimana kehidupan mereka di Mesir, adik-adik. Mereka di Mesir dijadikan budak, hidup mereka tidak enak. Tapi
Tapi daripada mereka masuk ke tanah Kanaan, dan bahkan Tuhan Allah sudah berjanji akan memimpin mereka, karena ketakutan mereka itu membuat mereka memilih untuk kembali ke Mesir. Padahal mereka sudah merasakan bahwa kehidupan di Mesir mereka tidak enak. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana bangsa Israel. Mereka memiliki sebuah ketakutan. Mereka takut masuk ke tanah Kanaan yang telah Allah janjikan. Mereka takut, mereka merasa tidak mampu untuk mengalahkan orang-orang yang berada di tanah Kanaan tersebut. Tapi mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan Allah yang begitu mengasihi mereka. Mereka punya Tuhan Allah yang selalu menyertai kehidupan mereka. Adik-adik, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel bukan hanya kali ini saja Tuhan Allah akan menyertai mereka, tapi sebelumnya mereka sudah pernah merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Mereka keluar dari Mesir itu berkat siapa? Bukan berkat kekuatan mereka, bukan berkat kehebatan mereka, tapi itu berkat Tuhan yang menolong mereka, yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Berkali-kali Raja Firaun menghalangi mereka untuk keluar dari Mesir, tapi Tuhan mampu membawa mereka keluar dari Mesir. Dan bahkan ketika Raja Firaun sudah mengizinkan mereka keluar dari Mesir, Raja Firaun berusaha mengejar mereka, tapi Tuhan kembali menyelamatkan mereka dengan membelah laut Teberau. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bukan hanya mereka bisa keluar dari Mesir, mereka bisa menghindari serangan daripada Raja Firaun dan pasukan-pasukannya, tapi di padang gurun Tuhan pun menyertai mereka. Kita lihat sudah beberapa kali mereka mengalami penyertaan Tuhan, sudah beberapa kali mereka merasakan kasih daripada Tuhan, sudah berapa kali mereka merasakan pertolongan daripada Tuhan. Tapi saat ketakutan ini melanda mereka, mereka kembali bersungut-sungut, mereka kembali takut. Mereka tidak ingat Tuhan yang sudah menyertai mereka, Tuhan Allah yang sama yang akan memimpin dan menyertai mereka mengalahkan bangsa tanah Kanaan, orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan tersebut. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana bangsa Israel takut masuk ke tanah Kanaan, padahal Tuhan Allah menyertai mereka, Tuhan Allah memimpin mereka. Adik-adik yang terkasih, teman-teman yang terkasih, mungkin kita pernah mengalami ketakutan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang sedang melanda kota kita, kota Cirebon, dan beberapa kota-kota lainnya di Indonesia atau di negara lain. Mungkin kita takut, tapi di tengah ketakutan kita, mari kita lihat Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu karena anugerah Tuhan, itu karena penyertaan Tuhan, itu karena pimpinan Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan kepada setiap kita. Mungkin ada ketakutan-ketakutan kita, tapi kita mau serahkan setiap ketakutan-ketakutan kita itu kepada Tuhan. Kita tidak sendiri, kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang selalu ada bersama dengan kita, yang memampukan kita melewati setiap ketakutan kita. Maukah adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian percaya kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita sampai saat ini. Tuhan Yesus yang sama yang akan selalu menyertai kita di jalan-jalan kita ke depan. Apapun ketakutan kita, apapun kesusahan kita, apapun kesedihan kita, mari kita bersandar kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia selalu menyertai kita. Dia selalu memampukan kita melewati setiap hal yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita.
kita mau percaya, kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau bersandar kepada Tuhan. Tuhan, mampukan saya untuk melewati kesulitan-kesulitan saya. Mampukan saya untuk percaya kepada Tuhan, bahwa saya punya Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai saya, melewati setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Maukah kita percaya kepada Tuhan? Maukah kita bersandar kepada Tuhan? Kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya dan bersandar kepada Tuhan di tengah situasi apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur belajar dari bangsa Israel. Bagaimana kami melihat Tuhan menyertai bangsa Israel begitu luar biasa. Tuhan memimpin bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel. Kami melihat Tuhan yang luar biasa yang menyertai bangsa Israel. Tuhan yang luar biasa yang mengasihi bangsa Israel. Dan kami juga sudah melihat Tuhan Yesus yang luar biasa yang menyertai kami sampai saat ini. Kami mau belajar untuk percaya dan bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Di tengah ketakutan kami, di tengah kesulitan hidup kami, di tengah kesedihan hidup kami. Kami mau belajar untuk percaya kepada Engkau, untuk bersandar kepada Engkau, untuk mengandalkan Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu memimpin kami di tiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengenal Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Tuhan yang mau percaya dan mau setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua.